Ketemu lagi sama Kakak Fani dan Kak Michelle. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Semuanya siap-siap, duduknya siap-siap. Laskar Kristus. Siap. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana Dia? Yes. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. God is so good. God is so good. Mana jarinya? God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to me. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes. Yesus, yes. Oke. Keren-keren banget nih, pada semangat-semangat. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Yesus.
Silakan duduk. Halo adik-adik, ini Kak Magda. Cerita hari ini berjudul Melarikan Diri dari Yeriko. Pesannya adalah, bersama keluarga gereja, kami mendengarkan dan mempelajari apa yang penting. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Natasha duduk di bawah meja yang ditutupi selimut. Dia mengetik dengan mesin tik tua, tersembunyi di dalam kotak kayu. Selimut dan kotak itu membantu menyamarkan suara mesin tik sehingga tidak terdengar dari luar. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia tinggal di negara di mana buku-buku tentang Yesus dilarang. Tetapi buku-buku tentang Yesus itu penting bagi Natasha dan orang Kristen lainnya. Jadi, Natasha mempertaruhkan nyawanya untuk mengetik salinan buku-buku itu. Sehingga orang lain dapat belajar lebih banyak tentang Yesus. Suatu hari, polisi menggedor pintu Natasha. Mereka menangkapnya dan membawanya pergi. Nah, dahulu kala, para penjaga di Yeriko ingin menangkap 2 orang pengintai yang bekerja untuk Tuhan. Inilah kisahnya bagaimana hal itu terjadi. 40 tahun yang lalu, setelah 10 mata-mata membawa kembali laporan mereka yang mengecewakan, Yosua, mata-mata muda yang bergabung dengan Kaleb, membawa laporan bagus tentang tanah perjanjian. Sekarang dia menjadi pemimpin Israel dan dia masih mencari cara untuk membesarkan hati orang-orang. Seperti yang dilakukan Musa bertahun-tahun sebelumnya, Yosua mengirim mata-mata atau pengintai. Kali ini kedua pengintai itu pergi ke tanah perjanjian. Pergi, lihatlah negeri itu, kata Yosua kepada mereka, terutama Yeriko. Jadi, kedua pengintai itu menyelinap ke kota yang perkasa itu. Malam itu, mereka pergi ke sebuah rumah yang dibangun di atas tembok kota. Rahab, wanita yang tinggal di sana, menjawab ketukan mereka. Dia tahu mereka adalah orang Israel, namun dia mengundang mereka masuk. Sekarang semua orang di Yeriko termasuk Rahab tahu tentang orang Israel. Semua orang tahu bahwa Tuhan berperang dalam pertempuran Israel dan itu membuat takut Raja Yeriko dan pasukannya. Tapi bukannya memanggil para prajurit, Rahab malah berbicara dengan para pengintai itu. Kemudian dia menyembunyikan kedua orang itu di atap rumahnya di bawah tumpukan jerami. Ketika tentara raja datang mengetuk, Rahab membuka pintu lebar-lebar. Bawalah kedua orang itu keluar, tuntut mereka. Orang-orang itu pergi dari sini beberapa waktu yang lalu. Dia berbohong.
Pergi cepat, dan kamu pasti akan menangkap mereka. Maka para prajurit berlari pergi mencari kedua pengintai itu. Pada waktu yang sama, gerbang Yeriko berdentang. Kota bersiap untuk tidur. Ketika semuanya sudah tenang, Rahab merangkak ke atap rumah. Saya tahu Tuhan telah memberikan tanah itu kepada orang-orangmu, katanya kepada kedua pengintai itu. Kami telah mendengar bagaimana dia mengeringkan Laut Merah untukmu. Semua orang takut, kami telah tawar hati. Kau tahu, aku telah menunjukkan kebaikanku padamu. Sebab itu, beri aku tanda yang akan kau tunjukkan demi kebaikan keluargaku. Kami akan melakukannya, kata kedua pengintai itu berjanji. Hidup kami untuk hidupmu. Kamu tidak perlu memberitahu apa yang harus kami lakukan. Dan kamu akan aman ketika Tuhan memberikan tanah itu kepada kami. Kemudian Rahab mengambil tali merah untuk menurunkan kedua pengintai itu dari jendelanya. Setelah kami pergi, ikat tali ini di jendelamu, kata mereka kepadanya. Ketika nanti kami mengambil alih kota, kami akan menyelamatkanmu dan semua anggota keluarga yang ada di dalam rumahmu. Tapi pastikan bahwa talinya ada di jendela. Rahab memperhatikan saat orang-orang itu menuruni tali dan menghilang ke dalam kegelapan. Dia dengan hati-hati mengikat tali itu ke jendela. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang sangat penting, yaitu Allah Israel adalah Allah yang benar. Dia akan menjadi Tuhannya sejak hari itu. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Magda. Adik-adik, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur pagi ini. Terima kasih banyak untuk pemeliharaanmu di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan kami mengucap syukur untuk pagi ini ketika kami dapat berkumpul kembali bersekutu bersama teman-teman seiman di dalam persekutuan sekolah minggu. Terima kasih banyak Bapa, dan kami menyerahkan ibadah sekolah minggu hari ini dalam pimpinan-Mu sepenuhnya. Biar semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati setiap alat yang kami pakai, memberkati kakak-kakak sekolah, guru sekolah minggu, memberkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini yang sudah kalian lihat dalam video? Judulnya adalah melarikan diri dari Yeriko. Siapa tokohnya kali ini? Ya, tokohnya adalah Yosua, kemudian dua pengintai, kemudian Rahab. Ya. Nah, adik-adik, siapa yang melarikan diri dari Yeriko dalam kisah itu? Siapa? Ya, yang melarikan diri adalah dua pengintai Israel yang diutus Yosua untuk menyelidiki, memata-matai kota Yeriko, kemudian memberi laporan kepada Yosua supaya Yosua sebagai pemimpin bisa mengatur strategi bagaimana untuk merebut
kota Yeriko. Nah, yang tidak kalah penting adalah Rahab. Rahab adalah perempuan berdosa yang dalam hal ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi kedua pengintai Israel. Nah, kisahnya pasti adik-adik sudah tahu ya. Ketika kedua pengintai ini datang ke Yeriko, mereka mampir ke rumah Rahab. Tetapi karena kedatangan mereka sudah tercium oleh aparat setempat ceritanya, kemudian raja menyuruh menangkap mereka. Tetapi si Rahab ini karena sudah dipakai oleh Tuhan, maka Rahab ini bukannya malah memanggil aparat kerajaan untuk menangkap mereka, tetapi sebaliknya Rahab ini malah menyembunyikan mereka berdua. Disembunyikan di mana? Ya, jadi karena rumahnya Rahab itu di tembok pembatas kota dan itu tempatnya tinggi, jadi Rahab ini seperti rumah-rumah Yahudi zaman waktu itu kayak ada apa ya, di atas, di dalam rumah tapi di atapnya itu kayak ada tempat untuk penyimpanan barang gitu ya adik-adik. Nah, di situ ada tangga yang menuju ke situ. Nah, ternyata rumahnya Rahab ini di gudangnya atas itu untuk menyimpan jerami ternyata. Nah, kemudian oleh Rahab dua pengintai ini disembunyikan di situ. Ya, wuwungan ya. Kalau orang Jawa bilang wuwungan. Nah, disembunyikan di wuwungan itu ditutupi jerami, tumpukan jerami gitu. Jadi ketika utusan raja ini datang ke rumah Rahab, Rahab dengan senang hati, oh silahkan periksa gitu ya, silahkan digeledah. Ternyata tidak ditemukan karena sudah disembunyikan oleh Rahab. Dan Rahab bilang ketika utusan raja itu datang, Rahab bilang, oh orangnya baru saja pergi, coba segera kejar, pasti akan ketemu gitu. Padahal Rahab berbohong. Nah, jangan mencontoh kebohongannya Rahab ya adik-adik, tetapi yang perlu kita teladani adalah Rahab membuka hatinya untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk menolong kedua pengintai ini. Nah, singkat cerita, selamatlah itu kedua pengintai ini dari kejaran, dari mau ditangkap oleh pihak kerajaan ini, lolos, selamat. Dan Rahab ini, kenapa dia menolong kedua pengintai ini? Dalam kisah-kisah sebelumnya, ternyata Rahab ini kan orang Yeriko. Rahab ini sudah mendengar cerita tentang kehebatan Allah Israel yang membelah Laut Merah, yang menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran musuh-musuhnya, kereta berkudanya orang Mesir itu. Nah, cerita kedahsyatan Allah Israel ini membuat Rahab dan keluarganya dan seluruh penduduk Yeriko itu gentar, takut, tawar hati. Sehingga Rahab bilang ke kedua pengintai ini, kami tawar hati karena pembelaan Allahmu. Nah, kemudian karena kegentaran itulah Rahab menolong kedua pengintai ini seizin Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Kemudian Rahab itu begini, ngomong ke kedua pengintai ini, karena aku sudah menolong kalian berdua, aku perlu imbal balik gitu ya.
aku perlu perlindungan dari kalian ketika nanti kalian merebut kota Yeriko ini. Supaya aku dan seluruh keluargaku selamat. Nah, kemudian antara Rahab dan kedua pengintai ini membuat perjanjian bahwa Rahab dan seluruh keluarganya dijamin keamanannya ketika orang Israel menyerbu Yeriko nantinya. Nah, sebagai tandanya tadi Rahab kan menurunkan kedua pengintai ini dari jendela loteng itu ya, yang tempat jerami itu, tempat tumpukan jerami, gudang jerami itu. Kedua pengintai itu diturunkan dari jendela itu pakai tali merah. Ya, pakai tali warna merah. Nah, sebagai tanda perjanjian antara Rahab dan kedua pengintai ini, maka tali merah itu harus tetap diikat di jendela itu. Supaya ketika nanti orang-orang Israel merebut kota Yeriko dan melihat tanda tali merah itu, mereka mengamankan rumah itu. Karena disitulah tempat tinggal Rahab dan seluruh keluarganya. Nah, begitulah yang menjadi kenyataannya, bahwa ketika Israel di bawah pimpinan Yosua merebut kota Yeriko, karena tali merah itu, tanda tali merah itu membuat Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Dan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan adalah pertobatan Rahab sebagai perempuan berdosa. Bahwa dia bilang, hanya Allah Israel lah Allah yang benar. Dan sejak hari itu, sejak Rahab dan keluarganya diselamatkan dengan tanda tali merah itu, Rahab menyatakan diri bahwa Allah Israel adalah Allahku. Gitu ya adik-adik. Jadi misi kedua pengintai ini berhasil. Dan Yeriko dikalahkan, Yeriko direbut, dan orang Israel menduduki kota Yeriko. Gitu adik-adik kisahnya. Nah, ayat hafalannya untuk minggu besok adalah Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Karena ayat ini tidak bisa dipotong adik-adik, maka kelas kecil dan kelas besar sama ya. Nanti yang kelas kecil pasti deh dituntun, diajar, dipandu oleh mama sama papa, mama atau papa ya. Kakak bacain Matius 6 ayat 33. Semua sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kakak ulang. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat hafalannya ya. Kemudian kakak berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas bimbingan, tuntunan, campur tangan mama atau papa atau kakak-kakak kalian yang sudah membantu menghafal ayat hafalan minggu lalu ya. Terima kasih papa, mama, kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita mau lihat kiriman video ayat hafalan dan pengumuman ya adik-adik. Kita saksikan dulu. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Terima kasih. Ayat hafal minggu ini Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Makasih Kak, shalom. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Makasih Kak, shalom. Shalom, nama saya Dela. Saya akan melakukan hafalan minggu ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Terima kasih Kak, shalom. Salam Kak, nama saya Krisna. Ayat minggu ini Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Terima kasih Kak, salam. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Amin. Terima kasih. Oke. Salam ayat hafalan minggu ini Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling saling nasihati dan lebih dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Salam mata Sekolah Minggu ini Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Kasihkah? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Terima kasih, Kak. Pengumuman Sekolah Minggu 9 Oktober 2022. Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk ikut ibadah Sekolah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Adik-adik Sekolah Minggu, perhatikan jadwal untuk hadir dalam ibadah Sekolah Minggu secara offline di tiap minggunya. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Sabtu 15 Oktober, Vanessa Gwen Christabel Katalai Besi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini untuk semua kelas dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau kamu keluar rumah, ingat untuk pakai masker dan tetap jaga jarak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Oh iya adik-adik, ada teman kita yang berulang tahun minggu ini, yaitu siapa? Vanessa Gwen Hatalaibesi. Vanessa Gwen Hatalaibesi. Gwen ya. Yang ulang tahun minggu depan adalah Gwen. Nah, kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk Gwen yang berulang tahun. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu pada akhir dari ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk kisah tentang dua pengintai Israel yang begitu hebat. Tentang Rahab yang sudah engkau pakai menjadi alatmu untuk membantu menyembunyikan kedua pengintai itu. Dan untuk Yosua, seorang pemimpin yang hebat. Terima kasih engkau sudah memberikan kisah ini untuk menjadi teladan bagi kami anak-anak-mu. Kiranya apa yang baik yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu bisa menjadi teladan bagi kami semua dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat firman-Mu yang indah hari ini Bapa. Jadikan kami alat berkat bagi sebanyak mungkin orang, teman-teman untuk datang mengenal Engkau, percaya kepadamu. Bapak, hari ini kami juga berdoa buat teman kami Gwen yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi doa Gwen, kiranya Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan Gwen, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.